Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik-baik saja. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi ketika kehidupan telah berhenti. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Selanjutnya kita bisa melihat gambar yang ada. Nah, semuanya bisa melihat gambar yang pertama, yaitu penggambaran di mana nantinya kiamat akan tiba. Di mana gunung-gunung akan meletus, air laut akan naik, rumah-rumah akan terobohkan, dan manusia kebingungan tentunya nantinya akan meninggal dunia. Dan gambar yang kedua yaitu menggambarkan bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Maka dari itu anak-anak jangan sampai kita mengingkari datangnya hari kiamat. Paham anak-anak semuanya? Ayo anak-anak, ada yang tahu tidak? Apa yang dinamakan tentang iman kepada hari akhir? Kalau belum tahu, mari kita belajar bersama. Apa itu iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta akan hancur dan kehidupan yang kekal atau akhirat akan menanti. Setelah itu, manusia akan dimintai tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Selanjutnya, mari kita pahami bersama. Dalam kiamat ada istilah sugro dan kiamat kubro. Anak-anak semuanya tentunya kita sudah mengetahuinya bahwa meyakini hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Ya, apa itu kiamat sugro dan apa itu kiamat kubro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Sedangkan kalau kiamat kubro adalah kiamat besar. Maka ketika kalian melihat sesuatu, kerusakan, alam, lingkungan, bahkan kematian, itu bisa kalian namai kiamat sugro. Sedangkan kalau kiamat kubro yang bagaimana? Kalau kiamat kubro adalah di mana seluruh alam ini akan hancur, termasuk kita semuanya. Paham anak-anak semuanya? Pintar. Ayo, apa ada yang tahu tanda-tanda dari kiamat itu? Kalau belum tahu, mari kita belajar bersama. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Apa saja? Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Nah, semuanya. Yang pertama adalah munculnya berbagai fitnah. Kesana kemari, orang menfitnah, kesana kemari.
orang fitnah. Yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. Kita sudah mengenal dari ketika meninggalnya Rasulullah, tentunya munculnya nabi palsu. Musailamah al-Kadzab. Ketika Khalifah Abu Bakar menjadi pemimpin penerus Rasulullah. Selanjutnya, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Ini terjadi di mana-mana anak-anak. Bahkan kita sendiri terkadang lupa menjadi pelakunya. Maka dari itu, kita harus menjadi orang yang jujur anak-anak. Ya, biar tidak termasuk golongan orang-orang yang suka berbohong. Ketika kita suka berbohong, berarti kita mau alam semesta ini akan hancur. Selanjutnya, perbuatan riba banyak terjadi. Dan yang kelima adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Naudzubillah min dzalik. Kelima ini merupakan tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat anak-anak. Jangan sampai kita mendukung terjadinya rusaknya alam ini atau terjadinya kiamat. Amin Allahumma. Amin. Pintar. Selanjutnya, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Apa saja? Terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, terus apa lagi? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhon atau awan debu, asap di timur barat, dan juga terjadi gerhana di timur barat dan jazirah Arab. Inilah merupakan tanda-tanda kiamat anak-anak. Sekarang di kehidupan kita banyak sekali tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Anak-anak bisa melihat gambar ini? Ya, ini adalah gambaran di mana perjalanan manusia mulai belum lahir, kemudian lahir di alam dunia, sampai nanti meninggal, tentunya nanti akan masuk surga ataupun neraka. Mulai dari alam roh, kemudian menuju alam kandungan, kemudian menuju alam dunia. Sekarang kita berada di alam dunia ini anak-anak. Setelah itu akan meninggal menuju alam kubur. Alam kubur menuju alam kehancuran. Kemudian hari kebangkitan. Ada padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, ada mizan, telaga, sirot, kemudian tentunya yang kita harapkan adalah surga. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hikmah beriman kepada hari akhir. Nana, kalau kalian benar-benar beriman kepada hari akhir, maka tentunya ada hikmah tersendiri untuk kita semuanya. Apa saja hikmah bagi orang yang mau beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Yang pertama, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketaatan dan keikhlasan beribadah
yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, manusia selalu mawas diri, atau dia akan berhati-hati dalam bertindak. Karena apa? Karena dia akan menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, hikmahnya untuk orang yang mau beriman. Yang ketiga, kita memperbanyak amal ibadah. Hanya amal ibadah yang akan menemani kita di akhirat. Harta kita akan kita tinggalkan, HP kita tinggalkan, motor kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan. Hanya amal ibadah. Yang keempat, orang yang beriman kepada hari akhir, hikmah yang keempat, dia akan berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji merupakan amalan yang paling berat timbangannya di akhirat. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Anak-anak semuanya, sekian. Itulah tadi materi yang kita pelajari, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Anak-anak, mari kita belajar beriman sepenuh hati tanpa ada paksaan, dan nantinya kita semoga tergolong golongan orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.